Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan niat berintikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya, mari sama-sama kita ikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita membahas tuduhan terhadap Rasulullah SAW. Tuduhan-tuduhan yang menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki banyak kesalahan dan dosa-dosa, mulai dari persoalan individual pribadi sampai kepada persoalan dalam kaitannya dengan fungsi beliau sebagai Rasul dan sebagai pemimpin umat. Mereka menggunakan beberapa ayat Al-Quran untuk melegitimasi atau memperkuat argumen mereka bahwa Rasulullah memiliki sejumlah kesalahan. Yang pertama, mereka kutip ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 19, kemudian surah Al-Fath ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosa engkau. Ini tadi sudah saya sebutkan, terdapat dalam surah Muhammad ayat 19. Berpedoman kepada ayat ini, para orientalis, para pengkaji Al-Quran yang liberal menyimpulkan bahwa Rasulullah itu salah, Rasulullah itu berdosa. Tegas disebutkan dalam Al-Quran perintah Allah kepada Rasulullah untuk memohon ampun atas dosa-dosa beliau. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 1 sampai 3, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Artinya, kalau kita terjemah, sesungguhnya kami telah menangkan engkau dalam sebuah kemenangan yang sangat nyata, agar Allah dapat mengampuni dosa-dosa engkau baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dan agar Allah dapat menyempurnakan nikmat-Nya untuk engkau, agar Allah dapat memberikan petunjuk kepada engkau ke jalan yang lurus dan menolong engkau dengan pertolongan yang hebat, yang dahsyat. Jadi sekali lagi mempedomani ayat ini, mereka beranggapan dan memunculkan keraguan-raguan di tengah umat Islam seakan-akan Rasulullah itu memiliki dosa. Buktinya dalam ayat ini, agar Allah mengampuni engkau baik dosa-dosa masa lalu maupun dosa-dosa mendatang. Begitu. Zahirul ayatil ula yuhamu bi anna lirrusul zamban. Ayat yang pertama tadi digunakan untuk menumbuhkan keraguan-raguan di tengah-tengah umat untuk tidak beranggapan bahwa Rasulullah bebas dari dosa. Ditumbuhkan keraguan-raguan bahwa Rasulullah itu sama manusia seperti kita juga, ada dosa-dosanya juga. Ini perjuangan mereka, Bapak Ibu berbahagia. Dalam keadaan normal seperti ini, waktu kita duduk, ya bagi kita nggak ada masalah rasa-rasanya.
Ya biar aja mereka tuduhkan memang Rasulullah nggak berdosa, kan itu selesai persoalannya. Tapi masalah tidak sesederhana itu ketika ini dihembuskan kepada orang-orang yang baru belajar atau bahkan yang kurang pengetahuannya tentang Islam. Bisa jadi mereka menjadi orang-orang yang tidak akan mencintai Rasulullah. Kok berlebihan amat sih membangga-banggakan, mengagung-agungkan Rasulullah? Rasulullah kan seperti kita juga. Itu. Apalagi kalau sudah menyangkut keturunannya, para habib, para ulama, para sahabat, sedikit pun gak akan ada penghargaan lagi dari orang-orang yang sekali lagi pengetahuan tentang agama, apalagi penghayatan terhadap ajaran Islam ini sangat kecil atau sangat rendah. Wal ma'ruf min sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu ma'sumun qablal bi'sati wa ba'daha. Mesti kita yakini bahwa kita baca di dalam sejarah yang dapat dipercaya Rasulullah itu tidak melakukan dosa sejak sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah, lebih-lebih lagi setelah beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul saja Rasulullah tidak pernah melakukan dosa. Maksudnya tidak pernah melakukan kejahatan. Sebagai contoh, ada 2 kali di dalam perjalanan kehidupan beliau di Mekah itu ada pesta tahunan yang di sana orang-orang melakukan atau merayakan, menyelenggarakan hiburan-hiburan yang dinikmati oleh semua warga kampung, semua warga kota Mekah dan sekitarnya. Pada kali pertama beliau hendak pergi ke pesta itu, dibawa oleh salah seorang temannya, oleh salah seorang sahabatnya, beliau langsung tertidur di sana. Misalnya kalau kita sekarang dibawa ke bioskop, begitu sampai dalam bioskop tertidur terus. Kemudian yang kedua, di masa beliau remaja itu ada kegiatan mengembala kambing di malam hari. Saat mengembalakan kambing itu terdengar tabuhan gendang yang bertalu-talu memanggil orang untuk mendekat menyaksikan hiburan malam di kota Mekah. Beliau menghalau membawa pulang kambing dari daerah pinggiran kota Mekah. Temannya kembali mengajaknya untuk masuk ke tempat hiburan itu. Dan lagi-lagi, sekali lagi Rasulullah pun begitu sampai di sana tidak sempat melihat kegiatan hiburan. Hiburan di sana tentu menonton orang menari, menonton orang berjoget, yang buka aurat, yang tarian perut, yang macam-macam lah. Sekali lagi beliau pun tertidur di tempat itu ketika pesta perayaan mulai diselenggarakan. Allah menjaga jiwa dan raganya agar tidak pernah bersentuhan dengan dosa. Ini disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah, ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan sumber-sumber sejarah yang kuat mengutip kitab ini. Bapak Ibu berbahagia, kemudian terkait dengan ini yang juga sangat banyak dipersoalkan oleh para orientalis, kaum liberalis, terkait dengan pernikahan beliau dengan sejumlah perempuan yang menurut ukuran kita sekarang ini sangat banyak, sampai 9 orang. Ini dibesar-besarkan seakan-akan Rasulullah itu suka sekali sama perempuan. Ini lagi-lagi
secara kasat mata mungkin dalam keadaan normal seperti ini ya nggak ada masalah apa-apa sama kita. Tetapi yakinlah bahwa ini sangat berbahaya ketika disebarkan, ketika disebarluaskan, ditebarkan, ditanamkan kebencian kepada Rasulullah. Lebih-lebih melalui kaum perempuan. Bahwa Rasulullah itu eksploitasi perempuan misalnya. Tidak pro gender, tidak anti kesetaraan gender dan seterusnya. Dan banyak orang terpengaruh dengan pemahaman yang seperti ini. Ini juga perlu kita pahami bahwa Rasulullah menikah pertama itu dengan Khadijah. Dari Khadijah itulah terlahir putra-putri beliau, kecuali Ibrahim. Ibrahim lahir dari perempuan bernama Maria. Maria ini budak, hadiah dari gubernur Mesir. Dimerdekakan oleh Rasulullah, lalu dinikahi. Selebihnya putra-putri beliau itu lahir dari rahim Khadijah. Akan halnya menikah setelah itu dengan Saudah pada saat menikah itu usianya ada yang mengatakan sekitar 60 tahun. Setelah menikah dengan Saudah, menikah dengan Safiyah. Safiyah ini kalau diambil jalur ininya itu masih kerabat beliau. Yang suami Safiyah ini meninggal dalam perang Badar. Yang Safiyah ini usia ketika dinikahi Rasulullah juga seperti itu, 60 tahun. Setelah itu menikah dengan Zainab. Nah, ini muda memang. Oh maaf, sebelumnya menikah dengan Aisyah. Aisyah yang masih gadis. Setelah itu menikah dengan Zainab. Zainab memang tidak terlalu tua, dalam usia sekitar 33 tahun. Tetapi Zainab sebelumnya pernah dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Siapa itu Zaid? Zaid adalah budak Rasulullah. Lalu Rasulullah merdekakan sehingga menjadi anak angkat. Sampai-sampai orang Arab menyebut Zaid ini sebagai anaknya Nabi Muhammad. Turun perintah Allah supaya Rasulullah menikahi Zainab setelah diceraikan oleh Zaid, untuk menunjukkan bahwa Zaid itu bukan anak beliau. Karena dalam syariat Islam kan dilarang menikahi mantan istri anak kandung kan. Seandainya Zaid ini anak Rasulullah, maka nggak mungkin turun perintah dari Allah untuk menikahi Zainab yang merupakan janda diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Jadi pernikahan dengan Zainab ini tujuannya adalah untuk membatalkan hukum mengenai anak angkat waktu itu yang disetarakan dengan anak kandung. Dengan adanya pernikahan ini sehingga orang-orang pun bisa memahami secara lebih praktis, lebih konkret bahwa anak angkat itu bukanlah anak kandung. Nah, begitulah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Aisyah yang dinikahi beliau dalam keadaan gadis. Selebihnya semuanya para janda yang sudah berusia cukup tua dan umumnya perlu perlindungan. Kemudian dari sisi lain juga representasi dari beberapa kabilah besar di Mekah waktu itu. Semua istri beliau itu berasal dari kabilah yang berbeda. Sehingga dengan demikian maksud Rasulullah terhubung dengan beberapa kabilah besar yang menetap di Mekah. Ini juga mempermudah perjalanan dakwah beliau. Kemudian tuduhan yang lain lagi adalah terkait dengan peperangan. Rasulullah memimpin sejumlah peperangan. Mulai dari perang Badar yang besar, kemudian perang Uhud yang juga sangat besar, kemudian berlanjut dengan Badar kecil, kemudian beberapa kali perang Uhud, kemudian ada perang Khandaq atau disebut juga dengan perang Ahzab, ada perang Qainuqa dengan
orang Yahudi, ada perang Tabuk. Ini juga sangat besar, sangat dahsyat perang Tabuk ini. Dan beberapa peperangan lain. Dikesankan seakan-akan Rasulullah Al-Quran di tangan kiri, pedang di tangan kanan. Kalau nggak mau masuk Islam, potong leher. Kesannya seperti itu. Islam disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan, memaksa orang untuk memeluk ajaran Islam. Ini dihembuskan secara terus-menerus. Ini sejak zaman dahulu sudah ada pemahaman seperti ini sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Ditumbuhkan pada umat Islam. Ini juga harus dijawab dan harus dipahami bahwa perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan untuk menaklukkan orang, bukan untuk mengislamkan orang. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu umumnya adalah untuk perlindungan. Perang Badar itu adalah untuk mengamankan posisi jalur dagang umat Islam. Perang Uhud itu adalah untuk membalas serangan orang Quraisy yang memang berinisiatif untuk perang. Karena orang Quraisy kalah dalam perang Badar lalu membalas. Jadi Uhud itu balasan. Bukan inisiatif dari pihak umat Islam. Karena diserang maka dilawan. Memang harus begitu. Jangan diserang lari. Perang Khandaq lebih lagi, itu pengepungan. Dan orang Quraisy memanfaatkan fakta pertahanan bersama dengan masyarakat sekitar. Kalau bahasa sekarang mungkin ya mirip-miriplah dengan koalisi antar negara, pasukan koalisi dari berbagai wilayah Arab, mulai dari Yaman hingga ke Syria, bersatu padu untuk menyerang Madinah, untuk menyerang umat Islam dalam perang Ahzab. Disebut Ahzab karena semua suku ikut terlibat di dalam perang itu untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat. Mirip dengan perang Amerika Irak tahun 92 dulu ya. 91. Jadi semua negara yang terkait kekuasaan di dunia itu bersatu untuk menyerang Irak. Ini begitu juga. Semua negara yang ada di kawasan itu bersatu untuk menyerang umat Islam. Ya, umat Islam harus lawan lah. Ini yang sedikit diperkecil pembahasannya oleh kaum liberalis ini, seakan-akan umat Islam yang perang. Bukan, umat Islam dalam keadaan terkepung waktu itu. Dan karena terkepunglah maka Salman, asal Persia yang baru memeluk agama Islam, menceritakan mengenai pengalaman di negerinya di Persia. Kalau perang kita nggak sanggup lawan orang, kita bikin benteng yang tinggi supaya musuh nggak bisa datang. Tapi mencari peralatan dan bahan untuk membuat benteng itu nggak memungkinkan di Jazirah Arab di Madinah. Maka solusi yang kedua adalah melakukan penggalian parit ke arah selatan. Itu semua digali sehingga pasukan penyerang nggak bisa masuk ke kota Madinah karena ada parit yang besar, melompat nggak sampai. Paritnya agak dalam, kalau turun dulu lalu naik, sedang naik kena tekok kepalanya. Begitulah kira-kira. Ini perang dalam Islam. Perang yang betul-betul dipersiapkan berbulan-bulan oleh Rasulullah hanya perang Tabuk untuk menyerang. Tapi mesti kita ketahui perang Tabuk itu yang diserang bukan warga Tabuk, yang diserang adalah warga Romawi, Bizantium, tentara Bizantium yang sudah lebih 100 tahun menduduki Tabuk, menguasai Tabuk, menjajah Tabuk. Seluruh hasil alam Tabuk itu diambil untuk Romawi, untuk Bizantium. Islam sudah sampai ke sana. Beberapa sahabat Rasulullah termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As, Umar bin Khattab itu telah melakukan beberapa kali perjalanan ke sana untuk menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah terdekat dengan Tabuk. Lalu
teramati oleh mereka bahwa orang-orang yang ada di Tabuk itu nggak bisa menjalankan agama Islam dengan baik karena mereka berada di bawah cengkeraman penguasa yang tidak pro kepada Islam, yang tidak memihak kepada Islam. Bukan hanya tidak memihak kepada Islam, tidak memberikan kebebasan kepada warga Tabuk untuk memeluk agama dan keyakinan. Maka perang pun dipersiapkan berbulan-bulan persiapannya agar benar-benar kuat, karena yang dihadapi adalah musuh yang tangguh. Orang-orang terlatih tentara bayaran dari Romawi, dari Eropa dibawa menduduki wilayah Tabuk dekat Syria itu. Lalu terjadilah peperangan. Umat Islam memenangkan peperangan tersebut. Ini perang-perang di zaman Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah juga demikian. Di masa Khulafaur Rasyidun atau Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu perangnya nggak ada yang bermotivasi kekuasaan, termotivasi untuk kekuasaan, nggak ada. Yang ada adalah membebaskan umat dari penindasan orang-orang lain. Dan inspirasi ini terus berlanjut hingga masa-masa sesudahnya. Bukan hanya di zaman khalifah, di zaman beberapa kemajuan Islam, walaupun ada beberapa pengecualian nanti. Ada beberapa pengecualian, umumnya itu perang dilakukan bukan untuk menaklukkan rakyat setempat, tapi untuk membebaskan rakyat itu dari kekuasaan yang tiran, yang zalim. Itu perang-perang dalam Islam. Jadi kita mesti membersihkan i'tikad kita, jangan sampai beranggapan bahwa Rasulullah itu menegakkan agama ini dengan kekerasan. Beberapa film Hollywood memang diceritakan itu kan. Sekarang film Cina pun ada yang membahas tentang itu. Saya pernah dikirim sekali oleh salah seorang teman saya. Takut saya simpan, takut ditengok oleh anak-anak, jadi saya hapus. Isinya itu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke Cina lalu menyerang orang Cina hingga mati bergelimpangan. Padahal enggak demikian. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dai, pendakwah, pergi ke Cina menyampaikan dakwah. Saat menyampaikan dakwah diganggu, beliau tarik pedang. Kita dalam menyampaikan kebenaran, kalau diganggu jangan lari. Itu. Kalau diganggu pertahankan diri. Itu. Dakwah mesti tetap disampaikan. Jadi begitulah kira-kira gambaran tentang tuduhan mengenai Rasulullah melakukan kekerasan. Kemudian terkait dengan jiplakan. Nah, ini juga digembar-gemborkan oleh banyak sekali orang bahwa Rasulullah menjiplak agama Islam ini dari agama-agama sebelumnya. Ini saya ingat betul tokoh yang sangat menonjol, menuduh Nabi Muhammad menjiplak agama lain ini menjadi guru besar bagi banyak sekali orang-orang yang belajar Islamic Studies di Kanada, di Amerika. John Wansbrough namanya. Kemudian Wilfred Cantwell Smith. Nah, mereka profesor-profesor yang sangat hebat tuh. Jadi kalau ada orang-orang Indonesia atau orang lain yang belajar Islamic Studies, belajar tentang Islam di Amerika, di Kanada, mesti ketemu dengan dua orang ini. Lalu bagaimana kata orang ini? Orang ini mengatakan bahwa sebahagian ajaran Al-Quran itu terdapat di dalam Bible, terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini artinya Nabi Muhammad menjiplaknya itu, menjiplak setelah membaca Bible lalu mengarang sendiri, menyampaikan kepada umat seakan-akan itu adalah wahyu dari Allah. Padahal dalam Bible disebutkan bahwa Nabi Isa itu sebagai nabi untuk seluruh umat manusia. Nggak ada nabi lain kecuali pembawa aliran sesat dalam keyakinan orang-orang itu. Ada dua alasan untuk membantah Wansbrough dan Wilfred Cantwell Smith nih. Alasan yang pertama, Rasulullah itu ummi, kan? Rasulullah ini ummi dalam arti ketika Al-Quran diturunkan kepada beliau, perintah malaikat Iqra berulang hingga 3 kali yang diselingi oleh pelukan, Rasulullah nggak bisa membaca.
Ma ana biqari, kata Rasulullah, saya nggak bisa membaca. Lalu dipeluk hingga kuat, sampai berkurang rasa takut untuk menunjukkan keakraban. Lalu Jibril memerintahkan lagi, Iqra ya Muhammad, baca. Lalu Rasulullah kembali menyampaikan kalimat yang sama, Ma ana biqari, saya nggak bisa membaca. Jadi kalau Rasulullah nggak bisa membaca, bagaimana mungkin menjiplak kitab Bible untuk menulis Al-Quran? Menjiplak itu karena bisa baca, seperti mahasiswa yang dituduh plagiasi oleh dosen, atau dosen dituduh plagiasi oleh pihak lain, itu karena dia baca. Kalau nggak baca, nggak bisa baca, nggak mungkin dituduh plagiasi, nggak bisa menjiplak karya orang lain, nggak bisa nyontek. Makanya kalau ada orang yang dulu waktu saya sekolah ujian duduk dekat saya suka kalau ada orang nggak bisa baca duduk dekat saya. Nanti dicontek biar aja, nggak bisa baca, gimana nyontek kan? Itu. Jadi kalau orang bisa baca baru bisa nyontek. Rasulullah nggak bisa membaca. Ini yang pertama. Walaupun nanti ada segelintir ulama kecil sekali jumlahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah di awalnya saja nggak bisa membaca, nanti di akhir bisa membaca. Wallahu a'lam tentang itu, kita nggak tahu. Kemudian alasan lain yang bisa kita tanggapi, kita untuk menjawab tuduhan Monsprof tadi adalah bahwa itu ayat Al-Quran turun sejak di Mekah kan. Selama lebih kurang 13 tahun itu sudah ratusan ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau. Isinya tentang keesaan Allah, isinya tentang sejarah para nabi dan rasul, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Adam, itu turun di Mekah. Tentang pembinaan akhlak, pembinaan moral yang dilakukan oleh para nabi dan rasul kepada umat dan kaumnya, itu turunnya di Mekah kan. Di Mekah itu nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Nasrani. Yang ada di Mekah adalah orang-orang Quraisy. Sebahagian beragama, sebagian kecil beragama sebagaimana agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail, dan selebihnya politeisme. Mereka percaya kepada para dewa, kepada berhala-berhala yang diletakkan sampai 99 buah berhala di sekitaran Ka'bah itu. Yang sering disebut dalam Al-Quran Lata dan Uzza, Manata. Apa maksudnya nih? Maksudnya Rasulullah baca di mana Bible? Nggak ada Bible di Mekah. Sementara ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Isa, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang pembinaan moral yang dilakukan, pembinaan akhlak, pembinaan tauhid yang dilakukan oleh para nabi itu turun di Mekah. Rasulullah sejak di Mekah sudah menyampaikan ayat ini. Dari mana Rasulullah baca? Nah, ini sejarah, nggak bisa dibantah secara empirikal. Nah, dari sini saya merasakan betul betapa bodohnya Monsprof ini. Kok nggak pelajari sejarah dia? Kenapa dia tuduh Rasulullah menjiplak Bible karena isi kandungan Bible mirip dengan isi kandungan Al-Quran? Padahal Rasulullah nggak pernah baca Bible ketika di Mekah. Kalaupun ada di Madinah, kalaupun ada bertemu dengan orang-orang Yahudi ya di Madinah. Kalau begitu seandainya ada jiplakan ya baru terjadi di Madinah. Dan di Madinah itu nggak turun lagi ayat-ayat tentang itu. Ayat apa juga? Ayat tentang hukum kan, ayat tentang perundang-undangan. Jadi mengenai hukum potong tangan, hukum qisas, hukum pernikahan, hukum keluarga macam-macam, hukum warisan. Nah, itu sampai hukum pemerintahan itu turunnya setelah hijrah ke Madinah. Nah, tentang hukum itu justru sangat berbeda dengan ajaran Nabi Musa, dengan ajaran Nabi Isa, dengan ajaran nabi-nabi yang lain. Di zaman Nabi Musa, kalau seseorang melakukan dosa besar, maka cara tobatnya hanya satu, yaitu bunuh diri. Dalam Islam bunuh diri itu dilarang keras. Ayat tentang larangan bunuh diri ini turun di Madinah.
Mestinya para penuduh ini sedikit lebih cerdas lagi. Maksudnya bagaimana mungkin kita katakan Nabi Muhammad menjiplak Bible, menjiplak Taurat dan Injil, sementara isi aturan yang terdapat dalam Al-Quran betul-betul bertolak belakang dengan isi kitab Injil dan juga isi kitab Taurat, gitu. Jadi begitulah, direkayasa sedemikian rupa, dicari kesalahan yang ujung-ujungnya untuk menjauhkan orang dari baginda Rasulullah SAW. Ditumbuhkan keraguan-raguan agar ajaran Islam ini tidak diyakini secara sempurna oleh umat Islam. Dan tuduhan-tuduhan ini berlangsung terus sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Bermacam cara dilakukan agar orang tetap jauh dengan ajaran Al-Quran ini. Tapi ya begitulah, atas iradah Allah juga, dan sudah merupakan hukum sejarah dia. Ibarat per, makin kuat kita tekan, atau ibarat bola karet, makin kuat kita campak ke bawah, dia makin kuat memantulnya ke atas, gitu kan. Makin ditekan, makin dilarang. Itu beberapa kali Al-Quran menjadi bestseller kan, dibaca, dibeli oleh banyak sekali orang di Eropa, di Amerika. Makin dilarang peredarannya, makin dicari, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh banyak orang. Maka ketika teman-teman cerita pulang dari Inggris atau dari Amerika, itu melihat betapa perkembangan agama Islam dari segi jumlah penganutnya sangat dahsyat di sana. Dari hari ke hari itu terus tersebar informasi tentang banyaknya jumlah penganut agama Islam dari hari ke hari. Malah ada yang meresahkan, ada yang gelisah ketika pulang ke Indonesia, apalagi ke Aceh, terdengar banyak pula orang-orang Aceh sudah jadi pendeta katanya kan, yang sangat efektif, sangat besar pengaruhnya dalam menyebarkan agama Kristen, dibawa dalam bahasa Aceh, pakai jakrung, pakai kain sarung, pakai kopiah Aceh gitu. Lalu bertutur dengan bahasa Aceh, lun sajang kata, macam-macam lah bahasanya. Ini sangat besar pengaruh. Sementara di wilayah lain dari bumi ini, orang-orang yang dulu antipati kepada Islam berangsur-angsur mencintai Islam. Kita di sini yang secara turun-temurun adalah keturunan orang Islam, tetapi mulai menjaga jarak lah, mulai berjarak dengan ajaran Islam. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi tuduhan-tuduhan ini sudah cukup lama berkembang di Eropa. Kemudian dibawa ke Amerika, dibawa ke Australia, dibawa ke berbagai belahan dunia. Makanya kalau kita baca beberapa tokoh mu'allaf penting di dunia, seperti Muhammad Isa Nuruddin yang sebelum Islam bernama Preacher of Scorn, itu dia memilih memeluk 20 agama sebelum memeluk agama Islam. Ketika ditanyakan kenapa dia belakangan atau terlambat, enggak ditanyakan, dia langsung yang menulis bahwa dia memang enggak nyaman memeluk semua agama yang ada dan memang enggak pernah mau untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Sejak kecil sudah diajarkan kepada dia, jauhi Islam, tinggalkan Islam, jangan dekat-dekat dengan Islam, bahaya, itu agama hantu. Sejak awal dia terus-menerus menghindari Islam. Jadi dia tinggalkan agama lamanya di Eropa, dia memeluk sejumlah agama lain. Sebelum masuk Islam dia memeluk agama Sikh di India. Sebelumnya lagi memeluk agama Buddha, sebelumnya lagi memeluk agama Hindu, agama Sinto, agama Konghucu. Ya. Hampir semua agama yang kita kenal, yang ditulis-tulis, yang disebut-sebut, sudah pernah dipeluk oleh Preacher of Scorn. Setelah memeluk agama Sikh, ada beberapa ajaran yang mirip dengan ajaran Islam. Dia merasa tenang ketika mengamalkan ajaran agama Sikh. Lalu kemudian dia baca Al-Quran, langsung memeluk agama Islam di usia yang sudah cukup uzur, sudah 80 tahun. Tapi nggak apa-apa kan, husnul khatimah juga kan. Ini contoh. Dan beberapa tokoh mu'alaf lain yang saya lupa nama-nama mereka,
itu sejak awal memang diperjauhkan dengan Islam. Bapak Ibu mungkin terutama yang muda-muda mengenal nama Helvi Tiana Rosa Asma Nadia. Itu kan ibu mereka orang Cina, ayah mereka orang Aceh. Ibu mereka itu ketika dekat dengan orang Aceh itu dimusuhi oleh keluarga besarnya, oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya itu, sampai diancam bunuh. Jangan sampai kawin dengan orang Islam kan itu. Karena diancam seperti itu, ibunya makin terus berupaya mendekat, mempelajari agama Islam gitu. Saya baca di tulisannya, kalau bukan Asma, Helvi yang menulis tentang itu, tentang kisah tentang ibu mereka. Jadi sekali lagi begitulah, karena ditekan terus menerus, akhirnya membal dia. Akhirnya orang pun mencari kebenaran sejati. Maka di berbagai belahan dunia sekarang orang-orang mencela, mencerca Rasulullah SAW, tetapi di sisi lain terus orang-orang mengaguminya. Cuma itulah, umat Islam harus memperkenalkan ajaran Islam yang benar, dan orang nggak berhenti untuk mempengaruhi orang lain agar tidak mencintai Islam, sampai-sampai mereka berpura-pura memeluk agama Islam, lalu setelah masuk Islam nanti menjadi peminta-minta, menjadi suka membunuh, suka perang, seakan-akan Islam itu menyuruh perang, menyuruh membunuh, pakai cadar, lalu kemudian mencuri misalnya, pakai jilbab, lalu kemudian korupsi, ya macam-macam lah, sehingga image tentang Islam pun menjadi semakin rendah. Begitu pula dengan beberapa buzzer akhir-akhir ini yang terus-menerus mencela orang-orang Islam dengan mengatakan bahwa Islam penduduk mayoritas di negeri ini, korupsi juga merajalela. Padahal yang korupsi itu kawan-kawan dia juga kan, satu partai sama dia gitu. Dia yang berkoar-koar mencela agama Islam. Kebetulan memang benar bahwa orang-orang yang korup itu beragama Islam. Tapi jangan lupa, kalau kita pergi ke Cina, sejumlah koruptor ditangkap di Cina, itu nggak ada yang orang Islam kan? Pergi ke apalagi negara lain yang banyak korupsi sekarang. Pergi ke beberapa negara yang ada korupsinya, ke Myanmar misalnya, ke India. Coba pergi, apa ada koruptor India itu beragama Islam? Hampir tidak kita temukan. Pergi ke Myanmar, pergi ke Thailand, pergi ke Filipina. Filipina itu tingkat korupsi juga berat itu. Dan nggak ada orang Islam yang korup di sana, karena memang nggak ada orang Islam kan. Di Indonesia banyak yang korupsi itu orang Islam, ya karena memang banyak orang Islam. Ini kadang-kadang data ini dikelabui-kelabui untuk kita seakan-akan agama Islam ini tidak melarang korupsi, padahal perilaku sebahagian umat Islam itu tidak merepresentasikan ajaran Islam yang dianutnya. Bahkan ketika mereka masuk ke dalam alur birokrasi dengan sistem yang tidak transparan, dengan sistem yang tidak tidak jujur, maka peluang korupsi itu semakin merajalela. Bapak Ibu berbahagia, ini kira-kira pembahasan terkait dengan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan Pak. Yang diakui oleh oleh para pakar, Pak, oleh para penulis terkenal, misalnya ada Amru Khalid namanya, kemudian ada itu begini, satu-satunya agama yang murni, satu-satunya agama yang murni, yang konsekuen,
Yang istiqamah itu hanya Islam. Makanya ajaran Islam itu paling unik kan. Nggak ada satu agama pun yang sampai kepada lockdown pun diajarkan di dalam agama itu kan. Lockdown atas wabah COVID atau menghadapi wabah dan penyakit. Tak ada satu agama pun yang mengatur mulai masalah tempat tidur sampai masalah dapur selain Islam. Jadi Islam itu menyeluruh. Karena seluruhnya diatur, banyak orang yang berkepentingan nggak bisa menjalankan kepentingannya karena berbenturan dengan aturan Islam. Orang mau jual pakaian buka dada misalnya untuk cewek. Orang Islam nggak bisa beli, nggak mau beli karena dalam Islam diatur cara berpakaian. Orang Kristen nggak diatur itu. Penganut agama Kristen seperti pengakuan yang masuk Islam di Masjid Raya hari itu mereka setelah dibaptis selesai nanti waktu perkawinan sekali, waktu mau mati sekali lagi nanti beli surat tebusan dosa. Selain itu mau korupsi, mau berzina, mau minum arak itu private dianggap, itu persoalan pribadi, nggak diatur oleh pendeta, nggak diatur. Kita apalagi ustadz, apalagi penceramah kayak saya tiap hari berkoar-koar memarah-marahi orang jangan melakukan dosa sehingga marahlah orang kepada ajaran Islam. Di India itu marah betul sebelum berkembang jamaah tabligh, itu anti betul orang kepada Islam. Syukurlah jamaah tabligh itu mendatangi orang dengan cara yang sangat baik, itu pun masih dibenci oleh orang lain. Itu kira-kira. Engkau pesan satu lagi silakan. Enggak apa-apa. Ya, benar itu bahwa di masa tertentu dari kehidupan Maria memang dipisahkan hidupnya dengan Rasulullah karena Maria dianggap tidak setara dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Maria itu yang pertama orang Qibti, bukan orang Arab. Yang kedua bekas budak lagi. Dan Maria pun tahu diri. Tahu diri dalam arti memang menghindari bersama istri-istri Rasulullah yang lain, bahkan bersama perempuan-perempuan lain. Tetapi peran Maria itu sangat penting waktu itu. Sejumlah orang Qibti lain yang ada di sekitar Arab itu bisa mempelajari Islam melalui Maria. Kemudian Rasulullah tetap menjaga giliran, mengunjungi, nginap, bertemu dengan para istrinya itu dengan jadwal yang teratur, kecuali ada beberapa kali Safiyah memberikan jadwalnya, maksudnya mengalah. Ketika jadwal pulang ke rumah Safiyah, Safiyah mengatakan kepada Rasulullah, sekarang Rasulullah boleh untuk tak pulang ke rumah saya, silakan pulang ke rumah siapa yang Rasulullah suka, misalnya. Jadi benar Maria sedikit terisolasi dari kehidupan para istri Rasulullah yang lain, tetapi Maria sangat penting masuknya Maria ke dalam agama Islam itu memicu semangat dan motivasi orang-orang Mesir nantinya untuk memeluk agama Islam. Dan Mesir termasuk wilayah non Arab yang paling cepat memeluk Islam. Hanya sekali penaklukan saja di wilayah kota yang dikuasai oleh Romawi. Mesir dikuasai Romawi waktu itu di Iskandaria. Setelah itu semua orang secara serta-merta memeluk Islam. Kenapa? Karena ada warga mereka menjadi istri Rasulullah SAW. Ini demikian kajian kita malam ini. Lebih kurang saya maaf kepada Allah SWT kita mengampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.